Saya mau share pagi ini ada 3 poin untuk renungan. Pertama, berkaitan dengan hari kakek nenek dan orang lanjut usia. Paus Fransiskus itu memberikan kepada gereja, mengingatkan kepada kita semua untuk mengingat kurang bagus ya, atau suara saya tidak bagus, untuk menunjukkan atau untuk mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai setelah tahun-tahun yang baik, setelah pengorbanan orang tua kita, di usia senja orang tua kita tidak mendapatkan cinta dan kasih dari anak-anaknya, dari kita semua. Kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sadar bahwa kehadiran kita di dunia ini tidak pernah terlepas dari orang-orang tua kita. Mereka memberikan semuanya untuk kita. Mereka memberikan cinta, perhatian, hartanya kepada kita, warisan-warisan imannya kepada kita. Tetapi berapa banyak orang tua kita di usia senjanya harus mengalami kesepian, harus mengalami ketidakberdayaan karena tidak ada sentuhan hangat dari orang-orang yang diharapkan untuk membawa kasih dan cinta itu, yaitu anak-anak. Maka Paus mengingatkan dosa besar bagi kita kalau membiarkan orang-orang tua kita, orang-orang yang sudah lanjut usia, tidak mendapatkan kehangatan dan cinta, kasih dari kita. Dan dia Paus menawarkan untuk mendapatkan indulgensi, pengampunan terhadap kesalahan-kesalahan ini dengan kembali menyalakan api cinta kepada anak-anak, kepada kita orang muda, kepada gereja, untuk menempatkan orang tua sebagai permata di dalam kehidupan kita. Paus sungguh-sungguh memikirkan, percuma kita bicara soal iman, soal kasih, soal apa, kalau orang yang terdekat dengan kita saja, orang yang sudah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan itu, lalu di usia tuanya kita biarkan. Ini ide yang disampaikan Paus, dan saya kira ini menjadi bagian kita semua untuk mengingatkan kita sejauh mana kita saat ini sungguh-sungguh menempatkan orang tua kita, menempatkan mereka yang kita cintai itu sungguh-sungguh dia menjadi bagian dari hidup kita. Saudara sekalian yang terkasih, Paus mengajak kita, ayo, tidak ada kata terlambat untuk mencintai, untuk mengungkapkan kasih kita kepada orang-orang tua kita. Dan berbahagialah kita ketika kita di usia ini, ketika kita masih bisa memberi perhatian, memberi cinta, meskipun harus banyak pengorbanan, meskipun harus banyak situasi-situasi yang kita kalahkan demi ungkapan kita, demi perhatian kita kepada mereka yang sudah tua. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, perhatian itu selalu terkait dengan kemurahan hati. Perhatian itu selalu terkait dengan keberanian untuk meninggalkan kepentingan diri sendiri, lalu memberikan perhatian kepada orang lain. Hari ini kita diberi contoh, 2 contoh istimewa. Contoh pertama adalah dari Elisa. Ketika Elisa didatangi oleh orang dari Baal,
bahasa Israel. Dia didatangi, orang itu membawa roti dari bulu, artinya roti pertama yang dia dapat dari panenannya, sebagai ungkapan syukur kepada Nabi Elisa. Roti itu hanya 20 potong. Tetapi ketika dia datang membawa roti itu, betapa banyak orang yang bersama Elisa. Itu ada dalam 100 orang. Elisa tidak pikir untuk dirinya sendiri roti itu. Dia mengatakan, berikan kepada mereka ini semua. Bahkan yang membawa mengatakan, tidak cukup, saya hanya membawa 20 potong. Tapi Elisa mengatakan, beri saja, beri saja. Dan benar, ketika diberikan dan semua orang makan, 100 orang itu makan dari roti yang hanya 20, masih ada sisanya. Luar biasa. Bagaimana Allah menggandakan yang sedikit menjadi berlimpah. Juga dalam bacaan Injil, Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit latar belakang Injil hari ini. Injil hari ini sebenarnya ditulis di 4 Injil. Tetapi yang paling menarik Injil hari ini adalah melibatkan anak kecil dan perempuan. Sedangkan Injil yang lain itu Yesus menggandakan roti, tidak melibatkan anak kecil. Mengapa Yohanes menulis tentang anak kecil ini? Anak kecil dan perempuan untuk orang Yahudi adalah kaum lemah, orang yang di pinggiran, orang yang tidak diperhitungkan. Bahkan tadi dikatakan yang makan itu 5.000 laki-laki. Padahal kalau di Pemalang, perempuan itu makannya lebih banyak daripada laki-laki. Setuju mereka? Setuju. Terima kasih ya. Bapak-bapak setuju? Amin, setuju. Tapi tidak gitu. Dalam teks tadi, tapi di Yahudi, ibu-ibu dan anak-anak tidak gitu makanya. Yang gitu itu laki-laki. Dan 5.000, dari mana 5.000 itu dapat? Filipus dikatakan, Filipus bagaimana kita bisa membeli roti untuk mereka ini semua? Dikatakan Filipus jawab, Tuhan, $2.000 dinar juga tidak cukup untuk mereka ini. Lalu Agnes mengatakan, di antara anak-anak ada yang membawa 5 roti jelek dan 2 ekor ikan. Tapi apalah artinya? Lihat, 2 orang murid, Filipus dan Andreas, melihat keterbatasan mereka sebagai manusia. Tidak mungkin mampu memberi makan ini meskipun dengan uang yang kita miliki. Lalu kalau ada pun seperti yang dikatakan Andreas, ini tidak cukup. Tapi Tuhan tidak melihat ini. Tuhan mengambil roti dan 2 ikan itu lalu didoakan, diberkati, dibagi, dan hasilnya 5.000 orang bisa makan, bahkan masih sisa 12 tahun. Lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Tuhan bisa mempergandakan kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Seringkali kita ketika diminta untuk berkorban, untuk memberi, kita selalu pikir saya saja masih kurang, untuk saya saja tidak cukup, bagaimana bisa saya bagi? Dan logika itu hari ini ditantang untuk kita. Kalau Bapak Ibu selalu memikirkan hanya untuk kepentingan diri sendiri, sampai kapanpun rezeki dan Bapak Ibu hanya sampai seperti yang Bapak Ibu pikirkan. Tetapi ketika kita berani berkorban, berani seperti anak kecil tadi memberikan itu kepada Yesus. Anak kecil memberikan roti dan 2 ikan itu kepada Yesus. Dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri, sama
bisa. Dia memberikan itu untuk semua orang. Barang siapa berani memberikan apa yang dia miliki kepada Tuhan, Tuhan akan melipat gandakan itu, dan kita sendiri tidak akan pernah berkekurangan. Saudara sekalian yang terkasih, saya punya sahabat. Dulu dia berangkat sama kakak dengan saya, lalu mundur. Dia mundur. Setelah itu dia selesai studi, dia ngambil semacam biologi begitu di UPN Jogja itu. Lalu dia pergi dan dia bekerja di Merauke di Papua sana, di pemerintah. Dan dia lakukan apa? Dia membuat rumahnya itu menjadi rumah untuk rumah singgah. Anak-anak yang dari pedalaman yang mau sekolah di kota, tidak ada tempat, dia tinggal di sini. Boleh tinggal bersama dia, diberi makan, diberi minum, bahkan kalau ada ya dia berikan bukunya. Lalu sampai jatuh barang itu loading. Yang dia lakukan, Bapak Ibu, dia lakukan itu sudah 18 tahun ini. Lalu saya tanya, kamu dapat donasi dari mana? Bisa-bisanya seperti itu. Setiap tahun itu biasanya ada 10 selesai, nanti ada kelas 10 lagi, terus begitu. Lalu dia mengatakan, saya tidak pernah buat proposal dan saya anti proposal. Karena apa? Karena hal ini terjadi, saya lakukan itu niat dari saya. Saya hanya mau berbagi yang saya miliki. Saya percaya Tuhan itu akan menyelenggarakan. Anak-anak ini datang ke sini bawa sabu, bawa macam-macam, mereka makan sendiri. Kalau kurang pun ada saja orang mulai. Tapi saya tidak pernah minta donasi menyebar, itu tidak. Dalam 18 tahun dia lakukan itu. Lalu saya tanya, kalaupun misalnya kamu membuat proposal, pasti kan banyak orang akan tertarik, akan membantu kamu. Kalau saya punya niat itu niat pribadi. Saya tidak mau merusak niat saya dengan menitipkan, dengan memanipulasi kebaikan orang. Kata-kata ini untuk saya bagus sekali. Seringkali kita ini memanipulasi. Kita ini seringkali menganggap bahwa dengan memberi, dengan apa yang kita lakukan, lalu kita mendapatkan banyak hal dan pemberi. Tidak, Bapak Ibu. Yang dilakukan teman saya tadi itu mengatakan, saya percaya pada penyelenggaraan ilahi dan saya tidak mau jadi orang yang rakus. Kalau orang rakus itu ibarat ada lubang yang tak berujung, mau diberi berapapun dimasukkan lubang itu tidak akan pernah bisa ada batasnya. Karena lubang itu tak berujung, dia akan pergi, dia akan hilang begitu saja. Menjadi orang yang dermawan, bermurah hati, itu yang membuat Tuhan juga mengundang Tuhan untuk berani untuk melimpahkan berkat bagi kita. Saudara sekalian yang terkasih, kedermawanan, kemurahan hati itu juga terungkap bagaimana perhatian kita kepada orang-orang tua kita, kepada nenek dan kakek kita. Jangan ngomong banyak terhadap kedermawanan dan kemurahan hati kalau orang-orang yang ada dengan kita, orang tua kita, kakek nenek kita tidak pernah mendapatkan kasih dan perhatian dari kita. Paulus Fransiskus mengatakan dosa besar untuk anak-anak yang durhaka, dan kisah tentang kedurhakaan ini bisa kita lihat dalam fabel, dalam cerita legenda maling tunggal, maling kaleng, maling tunggal. Kisah
kisah bagaimana anak tidak mau berbagi kepada orang tuanya. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perayaan ini kita berusaha membantu diri kita sendiri untuk bisa mencinta, dan cinta itu tumbuh karena keberanian kita untuk berbagi, untuk berbagi. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan sederhana sekali. Ingatlah kata-kata dari Mazmur, barang siapa berbagi, dia selalu akan terpenuhi hidupnya. Sama Tuhan membantu kita semua. Tuhan yang penuh belas kasihan, yang telah memberikan karunia remaja kepada mereka anak-anak-Mu. Mereka telah menghantar untuk memasuki usia senja dengan kesehatan yang baik. Berkenan-Mu ya Bapa, merahmati mereka, mendampingi mereka, dan memberikan kebahagiaan dan kedamaian. Berilah mereka berkat-Mu, biarkan mereka merasakan manis dan kuatnya kehadiran-Mu. Dan semoga dalam setiap kehidupan, tanpa kehidupan yang mereka jalani, mereka menemukan sukacita dan kedamaian ketika melihat anak cucu dalam keadaan baik. Semoga juga mereka menemukan sukacita ketika melihat keindahan rahmat-Mu yang tidak berkurang kepada dunia ini. Ya Bapa, temani mereka ketika mereka mengenal masa lalu mereka, bersukacita dalam belas kasih-Mu, dan menatap masa depan, bertekun dalam pengharapan yang abadi. Dan semoga mereka bisa menyiapkan hatinya untuk menyambut kehadiran-Mu dan untuk bersama-Mu. Dan semoga di usia yang senja ini mereka menemukan sukacita dan harapan dan kesetiaan dalam iman, bagi-Mu kemuliaan dan pujian untuk selamanya. Berkat-Mu ya Bapa, mohon untuk mereka semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, Bunda Maria ketika di usia senjanya diberikan kepercayaan oleh Yesus untuk ditampung oleh Yohanes muridnya. Mari kita mohon pertolongan Bunda Maria untuk orang tua kita ini, supaya Bunda Maria menemani dan menyertai mereka. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berikan karunia umur panjang kepada mereka anak-anak ini. Berilah mereka berkah, temani mereka di usia senja ini dengan berkat dan belas kasih. Semoga menganugerahkan hati yang damai, jiwa yang tenang,
dan juga perasaan yang nyaman ketika mereka melihat anak cucu mereka. Semoga harta kekayaan yang mereka miliki dalam diri anak cucu mereka menjadi persembahan yang berarti bagi. Biarkan mereka merasakan manis dan kuatnya kehadiran, sehingga hari-hari mereka diwarnai dengan sukacita dan damai dan penuh kepasrahan kepadamu. Dan jika pada saatnya nanti mereka mau panggil menghadapmu, berilah mereka saat yang tepat, waktu yang baik, dan dengan penuh kepasrahan mereka bisa bersatu dengan Engkau. Allah Bapa yang penuh kasih, biarlah mereka mau kemari untuk mengenang masa lalu, bersukacita dalam belas kasih. Semoga mereka bisa mengenang hari-hari baik di mana Engkau hadir dan menemani perjuangan mereka. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu supaya mereka bisa menatap masa depan, bertekun dalam pengharapan yang abadi. Karena hanya berpasrah kepada-Mu mereka bisa menemukan ketenangan dan kenyamanan. Engkau adalah asal dan tujuan hidup mereka. Bagi-Mu kemuliaan dan pujian untuk selama-lamanya. Berkat kami mohon ya Bapa untuk kakek nenek dan para lanjut usia, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, mari kita berdoa juga Maria untuk menemani kakek nenek dan orang usia lanjut. Semoga seperti Maria yang menemukan kenyamanan ketika Yesus menyerahkan kepada Yohanes untuk mendapat tumpahan dan hidup bersamanya. Semoga orang-orang tua kita juga mendapatkan tempat di mana mereka boleh nyaman tinggal bersama orang-orang yang diserahkan Tuhan kepada mereka. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kicau burung bernyanyi, tanda buana membuka hari. Sejenak ku terlena akan kehidupan yang fana, nikmat alam semesta, nusa